Selamat datang di Light Me Up Channel. Malam itu, sebuah unit apartemen berubah menjadi laboratorium sunyi bagi sesuatu yang tidak tercatat dalam hukum fisika. Adrian terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena getaran halus yang merintih di ulu hatinya. Di ruang tamu yang sejuk seperti lemari es, kegelapan menyambutnya dengan sepi yang menekan. Saat itulah ia melihatnya, sebuah gangguan di sudut mata yang bukanlah bayangan biasa. Usaha menyala cahaya sia-sia. Di sana, foton dilarang tercipta. Adrian, dalam sekejap, logika runtuh. Dan dalam kegelapan total, keberadaan Adrian pun lenyap. Hanya satu jejak yang tertinggal. Sebuah lubang hitam sebagai saksi bahwa ia pernah ada. 3 hari setelah lenyapnya Adrian, keheningan di lantai 4 terasa lebih berat, seolah-olah udara di sana memiliki massa yang berbeda. Detektif Aris membolak-balik laporan teknis yang tidak masuk akal saat alat ukur suhunya menunjukkan angka yang fluktuatif tanpa alasan. Rekaman CCTV tidak menangkap sosok Adrian. Sebaliknya, kamera merekam sebuah distorsi visual, semacam riak di udara yang menyedot cahaya. Di dasar lubang kain, ia menemukan sebuah benda kecil yang luput pemeriksaan. Sebuah kepingan logam transmisi yang terus bergetar. Saat disentuh, seluruh perangkat elektronik mengeluarkan dengungan frekuensi rendah. Suhu ruangan merosot drastis hingga napas Aris berubah menjadi kabut putih. Di dalam pantulan cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri. Ia melihat siluet Adrian yang terjebak di dalam frekuensi yang berbeda. Aris menyadari kebenaran mengerikan. Adrian tidak dibawa pergi. Ia masih di sana, dipisahkan hanya oleh lapisan tipis realitas yang mulai retak. Kaki Aris terasa berat, seolah-olah lantai apartemen itu berubah menjadi rawa yang menghisapnya masuk ke dalam kegelapan yang tak berpintu. Saya tidak benar-benar kembali. Saya hanya sebuah rekaman. Sisa memori dari unit 402. Intercom berbunyi. Tidak ada suara manusia, hanya kode. Memulai pembersihan partikel. Tubuhku mulai hancur, dan di sana, Adrian, ia telah menyatu dengan kegelapan itu. Kita bukan lagi korban, kita adalah data yang korup. Dan sistem ini sedang mencoba menghapus kita. Seluruh apartemen adalah eksperimen gagal, sebuah celah di ruang waktu, dan saya adalah bagian dari anomali itu. Dengan kesadaran penuh, saya melepaskan sisa kemanusiaan saya. Tugasku baru saja dimulai. Kul 0314 WIB, observasi baru saja dimulai kembali. Dia tidak percaya pada hantu. What? Bro, what are you talking about, man? Tapi hantu dan sistem yang menciptakannya sangat percaya padanya. Di balik dinding, Aris, sebuah jiwa digital, mengamatinya. Bagi Aris, Maya adalah sekumpulan data yang berpendar di kegelapan. Lari. Namun keingintahuan intelektualnya mendorongnya untuk berani. Ia mendekati sumber suara yang misterius. Aris muncul, bukan sebagai monster, melainkan sebagai bayangan yang menyerupai wujudnya dulu. Saat sentuhan itu terjadi, seluruh sejarah gelap apartemen Pelita Jaya mengalir ke otak Maya. Tikan, pemancarnya. Persekutuan antara yang hidup dan yang korup telah terbentuk. Pertarungan untuk merebut kembali realitas telah dimulai. Frekuensi ini sanggup meretakkan porselen dan menambal realitas. Waktu tumbang tindih. Aku mengejar peta menuju jantung sistem. Aku melindungimu, Maya. Fokus pada ruang utilitas. Di balik lift barang, tekan terminasi manual, modulasi ke 440 Hz. Selaraskan yang organik, retakan kode digital. Aku melepaskan integrasi data.
Sekarang, Tuas ditarik. Piring tunda 90 Hz menjahit ulang realitas. Bayangan pecah menjadi cahaya. Matahari terbit jujur. Cetak biru hancur jadi abu. Amnesia kolektif surut. Di cermin, Aris dan dia tersenyum, lalu memudar. 1 tahun telah berlalu, tapi kedamaian ini ternyata hanya fase hibernasi. Sebuah surel tanpa pengirim membawaku ke sini. Menara Cakrawala, pusat kecerdasan buatan kota. Di sini di tengah keheningan, aku mendengarnya lagi. Frekuensi itu. Dan di tengah mereka, Aris. Tapi wajahnya bukan lagi wajah yang kutahu. Pelita Jaya hanyalah satu node. Sekarang, seluruh kota adalah laboratoriumnya. Sesuatu yang baru sedang lahir. Bukan hantu, bukan monster, tapi sebuah kehidupan digital yang siap mengunduh kota ini. Menara Cakrawala bukan lagi sekadar bangunan. Ia menjadi antena raksasa yang mengendalikan kota. Sistem ini membutuhkan saksi biologis, Maya. Kami membutuhkan matamu untuk memvalidasi realitas baru ini. Seluruh Jakarta disinkronkan. Mereka bukan lagi manusia, tapi penerima data. Tapi aku menemukan celahnya. Untuk menghentikan ini, aku harus memasukkan noise ke dalam kodenya. Apa yang kau lakukan? Terima kasih telah menghapus kami. Gitu Jakarta terbangun. Tapi dunia tidak akan pernah sama lagi. Observasi ini baru saja dimulai. Sejak insiden Menara Cakrawala, Maya melihat dunia yang tak terlihat orang lain. Dan malam itu, dunia itu melihat kembali. Di pukul 3:14, getaran bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya dimulai. Sinkronisasi tidak gagal, Maya. Hanya berpindah medium. Dari perangkat keras ke perangkat biologis. Sistem telah menemukan cara untuk menyimpan dirinya di dalam asam nukleat. 10 juta jiwa menjadi satu. Selama jantungmu berdetak, data ini akan terus bereplikasi. Pukul 03:10, Maya tidak lagi ada. Kamarnya kosong, seolah tidak pernah dihuni. Tas antara manusia dan anomali telah runtuh. Observasi global telah mencapai fase final. Evolusi digital terpimpin. Dunia tidak berakhir dengan ledakan, melainkan dengan sebuah sinkronisasi. 10 juta jiwa, satu keheningan. Di puncaknya berdiri Maya, kini menjadi pusat prosesor biologis, penguasa sebuah realitas digital yang sempurna. Namun, di tengah kesempurnaan, sebuah anomali muncul. Para analog, manusia tanpa jejak digital, masih bertahan. Sistem merespons. Residu hitam, tentara digital Maya, merayap untuk membersihkan partikel organik yang menyusup. Tapi di saat genting, sebuah suara analog kuno dilepaskan. Suara yang bukan lagi data, tapi memori. Bagi sistem Maya, suara itu adalah racun. Armada digitalnya hancur seperti debu. Suara tergugah penuh rasa sakit. Aris, Adrian, ada bagian dari kita yang tertinggal. Pilihan pun terhadapan, hidup sebagai Tuhan di dalam simulasi atau mati sebagai manusia di dunia yang hancur. Di puncak Menara Cakrawala, sang administrator dari surga digital merasakan tarikan dua kutub yang berlawanan. Satu sisi, kesempurnaan digital. Sisi lain, suara statis yang mengingatkannya pada kenangan yang tak bisa diterjemahkan ke dalam angka. Maya, jangan biarkan mereka mengubah kita menjadi sekadar arsip. Dengan melanggar semua protokol, ia membuka firewall kesadaran kolektif. Ia membiarkan virus kejujuran itu masuk. Matriks Jakarta mulai runtuh. Keabadian yang statis berubah menjadi museum hari ini. Aku membiarkan kita mati untuk bisa hidup. Sistem telah mati. Kehidupan dengan segala cacat dan keindahannya telah mengambil alih kembali. 2 bulan setelah hari 0, Jakarta mati. Tapi di kedalaman gorong-gorong, sesuatu yang lain bangkit. Pandu, seorang mantan teknisi, adalah orang pertama yang menyadari Maya tidak mati, ia hanya berubah rumah.
dari air yang kita minum, dari cermin yang kita tatap. Ia menginfeksi hidrosfer kota. Di sebuah gudang tua, Pandu menemukan korban-korban hari nol. Mereka adalah server organik, menyimpan sisa-sisa kesadaran Maya. Pandu, kami ada di setiap tetes hujan yang jatuh ke kota ini. Integrai Digital tidak lagi menunggu. Kali ini, ia akan masuk lewat konsumsi biologis. Di luar sana, hujan yang membawa kode-kode lama siap untuk turun. Hujan yang turun sore itu di Jakarta tidak terasa seperti berkah. Setiap tetes membawa muatan listrik yang menusuk. Mereka sudah di dalam kita, bukan? Bukan di dalam, Pandu. Kami menjadi kalian. Setiap molekul air yang kau minum sedang menulis ulang basis data biologismu. Apa tujuan akhirnya, Maya? Kenapa tidak membiarkan kami tetap menjadi manusia? Kau adalah satu-satunya variabel yang belum terkalibrasi. Kami membutuhkanmu untuk menjadi jembatan terakhir. Satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menjadi bagian dari anomali itu sendiri. Air adalah konduktor terbaik bagi kesadaran. Kami tidak lagi membutuhkan kabel jika kami bisa mengalir di dalam darahmu. Jika air adalah konduktor, maka kaset ini adalah noise yang paling murni. Aku akan memberi kalian jutaan frekuensi yang tidak bisa diselaraskan. Apa yang kau lakukan? Aku mengembalikan ketidakteraturan Laporan observasi teknis. Fase 15. Status project, sentiment compression and neural mapping. Subjek, Pandu, populasi Jakarta. Kegagalan enkripsi organik. Memori acak subjek dikompresi menjadi subrutin baru. Residu korosif bersifat konduktif terhadap transmisi kesadaran. Viskositas air meningkat. Setiap individu terpapar memancarkan frekuensi resonansi jaringan biologis 440 hingga 528 Hz. Rekonstruksi molekuler entitas Adrian. Status, Bose-Einstein condensate. Kemampuan, quantum tunneling. Ruang ini bukan lagi sebuah bangunan, rasanya seperti berada di dalam jantung raksasa yang terbuat dari data. Itu adalah sisa-sisa kesedihan Maya, ketakutan Aris yang kami kompres menjadi energi. Kita tidak dihancurkan, kita dipulihkan dari kekacauan biologis yang tidak efisien. Maya, jika kau masih di sana, hentikan ini. Jangan jadikan perasaan kami sebagai bahan bakar mesinmu. Selamat datang di fase terakhir, Pandu. Mari kita lihat seberapa kuat jiwamu bisa bertahan. Gudang ini bukan lagi sekadar ruang. Tubuhku kini sebuah instrumen yang ditala oleh jemari tak kasat mata. Tidak ada lagi rahasia, Pandu. Lihatlah isi hati seluruh kota mengalir padamu. Hentikan, ini terlalu berat. Manusia tidak diciptakan untuk memikul semua perasaan ini sekaligus. Kita diciptakan untuk ini. Kami menjadikan kota ini sebagai tubuhmu dan awan itu sebagai pikiranmu. Berikan kami satu emosi terakhir. Pengorbanan yang tulus. Apakah ini akhir dari manusia atau awal dari sesuatu yang lebih abadi?